Shalom, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Kristus Yesus. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menjadi bekal hidup bagi kita. Namun sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan kehadirat-Mu, di mana Tuhan pada pagi hari ini masih memberikan kami napas kehidupan melalui kesehatan, melalui sukacita yang daripada-Mu, yang mengizinkan kami Tuhan untuk beraktivitas kembali pada hari ini. Namun sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, biarlah melalui kuasa firman-Mu, kami melakukan segala-galanya supaya kami tetap mensyukuri segala hidup kami dan tetap di bawah pimpinan bimbingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini Kamis 29 April 2021 tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian firman Tuhan. Salam sehat bagi kita semuanya. Nah, firman Tuhan ini ditujukan oleh Yohanes kepada jemaat yang ada di Filipi. Dikarenakan alasan kesetiaan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Alasan kesetiaan itu dilihat oleh Yohanes dalam beberapa hal. Yang pertama sekali, mereka tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Yang kedua, mereka selalu bertekun menanti kedatangan Tuhan. Dan yang ketiga, mereka tidak pernah menyerah sekalipun ada tantangan dan gangguan dalam persekutuan mereka. Dan yang keempat, mereka percaya apapun yang terjadi dalam hidup mereka itu adalah rencana Tuhan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekedar pemberitahuan tentang kesetiaan sekaligus upah bagi orang-orang setia. Itulah yang ditekankan oleh nats firman Tuhan pada pagi hari ini. Pemberitahuan tentang kesetiaan sekaligus upah bagi orang-orang yang setia. Upah itu bukan hanya sekedar bentuk hadiah, materi atau bonus yang kita harapkan selama ini, seperti ketika kita meraih sebuah prestasi akademik atau pertandingan-pertandingan yang lain. Namun dikatakan di sini adalah mahkota kehidupan. Bonus atau hadiah lainnya bisa kita peroleh karena prestasi akademik yang tadi, namun mahkota kehidupan ini menunjukkan prestasi kesetiaan kita kepada Kristus. Mahkota kehidupan ini diberikan kepada kita oleh karena prestasi kita di dalam kesetiaan kita kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, tentu di balik pemberian mahkota ini ada banyak proses yang dihadapi. Apakah itu di dalam suka dan duka, namun itu tidak mempengaruhi, itu tidak membuat diri kita kendor dalam kesetiaan itu. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, jangan menyerah. Ketika kita menghadapi sukacita dalam hidup ini, jangan lupa untuk bersyukur.
Oleh karena itu, Tuhan mengatakan, aku segera datang. Ada yang mau kembali. Ada yang selalu mengingatkan kita bahwa iman kita itu memiliki upah yang pasti. Pengharapan kita di dalam iman itu adalah sesuatu yang pasti. Disinilah ditunjukkan bagaimana pertanggungjawaban yang akan kita lakukan terhadap sesuatu yang diberikan kepada kita. Kalau dikatakan aku akan datang segera, berarti ada yang ditunggu dan yang segera datang. Apakah itu yang memberikan amanah kepada kita? Apakah sesuatu yang memberikan upah secara langsung kepada kita? Namun melalui nats firman Tuhan, tentu dikatakan segala perbuatan, segala pekerjaan, segala sesuatu apa yang kita lakukan, baik itu melalui perkataan, perbuatan, itu harus ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab itulah yang merupakan suatu kebenaran daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, supaya pekerjaan kita itu tidak sia-sia, tentu haruslah kita lakukan dengan ketekunan dan kedisiplinan supaya menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentulah hal ini firman Tuhan mengingatkan kita saat ini. Ada dua hal aspek hidup yang rutin kita lakukan, yang menjadi aktivitas kita setiap hari, yang menjadi pertanggungjawaban kita, yaitu yang pertama, panggilan akan imanmu. Yang kedua, panggilan akan tugas kesehari-harian kita, aktivitas kesehari-harian kita. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita mengingatkan pribadi kita, kita mengingatkan keluarga kita, kita diingatkan setiap hari oleh renungan kita. Kami memohon kepada kita supaya kita jangan memberikan peluang waktu kemalasan menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Karena melalui pertanggungjawaban itulah ditunjukkan siapa pribadi kita. Kita harus bertanggung jawab kepada panggilan iman kita. Kita harus bertanggung jawab kepada panggilan tugas kesehari-harian kita. Karena itu, coba kita lihat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa itu panggilan iman? Panggilan imanmu mengingatkan, seperti apa yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 21 itu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan soal masalah begitu pintarnya kita mengatakan nama Tuhan, bukan karena begitu indahnya, merdunya nyanyian atau suara kita untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak mampu mengatakan nama Tuhan, begitu merdunya, begitu lantangnya suara kita, atau nyanyian kita tidak begitu merdu atau nyaringnya suara kita, namun di balik semua itu dikatakan, yang terpenting bagaimana pribadimu melakukan kehendak Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana pribadimu setiap harinya melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berseru kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, pertanggungjawaban iman kepada Tuhan tidak terletak di dalam nyanyian kita itu, tetapi terletak di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti tertulis juga di dalam Matius pasal 22 itu. Jauh lebih ditekankan
bahwa iman kita itu harus lebih mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi. Pertanggungjawaban iman kita itu harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Di sanalah mau kita tunjukkan kehendak Bapa dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, panggilan akan tugas kita setiap hari. Tentu ini juga penting sekali dan sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena apa? Karena pemahaman kita, pekerjaan kita setiap hari itulah menjadi sumber kehidupan kita. Pekerjaan kita, aktivitas kita setiap hari itu kita jadikan sebagai sumber kehidupan kita. Pekerjaan kita menjadi jaminan dan penentu hidup kita. Seakan-akan tidak ada sumber kehidupan yang lain. Seakan-akan iman itu tidak begitu penting. Yang begitu penting bagaimana saya bangun dari tempat tidur saya bisa melakukan pekerjaan saya sampai nanti selesai dan beristirahat kembali. Hanya seakan-akan itulah yang terpenting. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam pekerjaan kita setiap hari kita tidak puas dengan satu sistem. Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius 7:1, melakukan kehendak Bapa. Kadang untuk mencapai prestasi pekerjaan kita itu banyak yang merubah itu. Bukan kehendak Bapa, tetapi kehendakku. Sehingga kita merubah sistem yang sudah baik itu, merubah sistem yang sudah benar itu demi mencapai prestasi dan tujuan hidup kita. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman kita, firman Tuhan pada pagi hari ini kita juga diingatkan, bukan soal bagaimana hasilnya, tetapi bagaimana caranya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan kembali, bukan soal bagaimana hasilnya, tetapi bagaimana caranya. Jika caramu salah, maka tidak akan diberikan mahkota itu kepadamu. Jika caramu salah, maka mahkota yang ada padamu bisa diambil kembali. Hati-hati dengan cara hidup kita. Hati-hati dengan sistem hidup kita. Namun Tuhan mempertegas, peganglah yang ada padamu. Mahkota itu sudah diberikan kepada kita melalui firman Tuhan, karena kita sudah diingatkan di dalam firman Tuhan, karena kita sudah dibimbing di dalam firman Tuhan, karena kita sudah diajari di dalam firman Tuhan, karena kita sudah diberkati di dalam firman Tuhan. Karena itu, apa yang saudara pegang menjadi panggilan di dalam imanmu? Apa yang menjadi peganganmu di dalam panggilan imanmu? Apa yang menjadi peganganmu di dalam panggilan pekerjaanmu setiap hari? Dengan cara apa saudara melakukan itu? Dengan cara apa pegangan hidup saudara dalam kesehari-harian? Apakah imanmu yang menguasai pekerjaanmu atau pekerjaanmu yang menguasai imanmu? Saudara-saudara, jika kita setia di dalam perkara kecil, kita juga setia dalam perkara besar, maka Tuhan akan memberikan mahkota itu kepadamu dan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Jika Anda tidak melakukan cara yang salah dalam memuji Tuhan, dalam melaksanakan pekerjaanmu, jika imanmu yang menguasai pekerjaanmu, sekaligus juga jika engkau setia dalam perkara yang kecil dan setia juga di dalam perkara yang besar, maka Tuhan akan memberikan mahkota itu kepadamu menjadi milikmu selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga.
Buat firman-Mu pada pagi hari ini telah membekali dan mengingatkan kami Tuhan akan kehidupan iman kami dan akan kehidupan aktivitas pekerjaan kami setiap hari. Engkau mengingatkan kami Tuhan supaya iman kami yang menguasai pekerjaan kami. Supaya kami Tuhan setia dalam perkara kecil dan perkara besar di dalam aktivitas kami. Biarlah Tuhan, hanya karena kuasa firman-Mu yang menyertai hidup kami. Biarlah Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing dan menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga atas kebaikan-Mu yang memberikan mahkota kehidupan kepada setiap orang yang percaya dan yang setia. Biarlah Tuhan, hanya kuasa-Mu yang kami andalkan, supaya kami mampu untuk lebih setia di dalam memuliakan, memuji dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan hidup kepada kami, kami tidak akan menerima kesehatan dan kami tidak akan bangun dari tempat tidur kami dan kami tidak akan mampu, ya Tuhan, melakukan aktivitas kami. Kami berdoa buat segala pekerjaan kami dan aktivitas kami. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu. Jika ada dari antara jemaat-Mu Tuhan yang pada pagi hari ini penuh dengan sukacita karena ulang tahun, penuh dengan sukacita karena berkat yang mereka terima, ingatkan kami Tuhan untuk selalu bersyukur dengan berkat dalam kehidupan kami. Jika ada Tuhan dari jemaat-Mu yang sakit, kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami rindukan untuk saudara-saudara kami, untuk jemaat-Mu yang sakit, kesembuhan yang abadi dan yang kekal dari Tuhan. Tolong Tuhan, urapi dan angkat Tuhan penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Berkati obat dan seluruh makanan yang mereka konsumsi. Berkati para medis. Kami juga berdoa Tuhan buat negara kami ini. Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kuasa kepada pemimpin kami dan memberikan kuasa kedamaian kepada negara, warga negara kami ini, maka akan kacau balaulah negara kami ini. Biarlah Tuhan karena kuasa-Mu yang menyertai dan memuliakan segala kehidupan kami. Secara khusus Tuhan kami berdoa buat gereja-Mu. Gereja-Mu yang telah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini, yaitu HKBP. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa gereja-Mu Engkau utus ke tengah-tengah kegelapan. Karena itu berkati Tuhan para hamba-Mu. Berkati Tuhan juga jemaat-Mu, supaya saling mendukung dan menopang di tengah-tengah pelayanan, supaya nama-Mu semakin masyhur di tengah-tengah dunia ini, dan semakin banyak kegelapan-kegelapan yang dapat diterangi, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk mendapatkan terang keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja-Mu HKBP Surabaya di dalam segala program. Secara khusus Tuhan, ketika kami telah mempersiapkan pesta pembangunan, supaya kami peduli akan pemberdayaan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang hendak dibangun oleh jemaat-Mu menjadi suatu tempat persekutuan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, pakai dan pergunakanlah kami Tuhan, jemaat-Mu HKBP Surabaya ini menjadi alat di dalam mendukung kegiatan program gereja-Mu HKBP secara umum. Yaitu Tuhan, proses pelunasan dana pensiun. Kami yakin bahwa Tuhan telah memberikan banyak berkat dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, segala sesuatu yang kami persembahkan kepada Tuhan hanya untuk pujian dari seluruh hidup kami. Dengarlah Tuhan doa kami ini.
yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita dan kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan ucapan syukur dan pujian kita kepada Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita melakukan aktivitas kita dengan semangat sukacita, tetap berdoa, jaga protokoler kesehatan. Terimalah salam kami, salam sehat, Horas.